Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fauziah dari Prodi PAI semester 6B, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Sekarang Namwa. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Nurdi SAG MPD selaku dosen mata kuliah Etika Profesi dan Keguruan, yang mana dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit video pembelajaran mengenai supervisi pendidikan itu sendiri. Jadi pada pembahasan video pembelajaran kali ini kita akan membahas supervisi pendidikan lebih ke perspektif kajian Islamnya. Jadi nanti ada 4 pembahasan. Yang pertama mengenai hakikatnya, yang kedua mengenai prinsip-prinsip supervisi pendidikan dalam perspektif kajian Islam, yang ketiga bagaimana teknik yang pas atau yang cocok supervisi pendidikan dalam kajian Islam, yang keempat mengenai tentang pendekatan supervisi pendidikan dalam perspektif kajian Islam. Sebagai calon pendidik atau yang mana kita sudah menjadi pendidik, sebenarnya kita harus mengetahui tugas dari sebuah lembaga pendidikan yang mana diharapkan mampu menghasilkan output atau hasil yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mana selalu berubah-ubah, yaitu output yang memiliki kualitas dan karakter sebagai human capital yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, terutama dalam perspektif pendidikan Islam itu sendiri. Karena pokok pembahasannya mengenai supervisi pendidikan dalam kajian Islam, maka sebelum menjadi output mereka harus melewati proses pendidikan yang berkualitas di bawah bimbingan para guru yang berkualitas pula. Jadi di sini guru memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Karena dapat dikatakan bahwa baik atau buruknya guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran bergantung pada supervisi pendidikan yang telah direncanakan atau disediakan. Langsung pada pembahasan poin pertama, yakni hakikat supervisi dalam perspektif kajian Islam. Sebelum kita membahas tentang supervisi dalam perspektif kajian Islam, kita bahas terlebih dahulu secara etimologisnya, yakni istilah supervisi yang ada dalam bahasa Inggris, yakni supervision, sering dikatakan dengan pengawasan atau kepengawasan. Sedangkan pandangan modern supervisi adalah usaha untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, yaitu sebagai bantuan bagi guru dalam mengajar untuk membantu siswa agar lebih baik dalam belajar. Jadi pada dasarnya di sini supervisi lebih bersifat pelayanan kepada guru-guru yang mana bertujuan menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum yang ada. Supervisi sebagai pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan. Selanjutnya dikatakan bahwa supervisi juga aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan belajar secara lebih efektif. Pengertian yang kedua menurut salah satu tokoh, yaitu yang bernama Burton, secara umum mengatakan bahwa supervisi merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya agar guru mampu membantu para siswanya dalam belajar untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi pengertian dari tokoh Burton mengatakan bahwa supervisi di sini lebih bersifat bantuan, yang mana pada dasarnya bantuan tersebut bertujuan agar siswanya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, supervisi dalam perspektif kajian Islam, yakni suatu kegiatan pengarahan terhadap kinerja tenaga pendidik untuk memperbaiki suatu sistem pembelajaran serta memasukkan kurikulum yang berbasis keislaman terhadap mata pelajaran, sehingga para tenaga pendidik dalam pengajarannya dimasuki unsur-unsur keislaman agar tercipta anak didik yang religius, yang berintelektual. Kalau dua pengertian di atas tadi lebih mengarah ke bantuan yang diberikan kepada guru, maka di sini supervisi dalam perspektif kajian Islam lebih mengarah kepada suatu pengarahan terhadap tenaga pendidik
yaitu terhadap tenaga pendidik dalam rangka memperbaiki sistem pembelajaran. Selain sistem pembelajaran, yaitu ada juga tentang kurikulum yang berbasis keislaman. Sehingga dengan adanya sistem pembelajaran yang berbasis keislaman dan juga kurikulum yang berbasis keislaman, maka nanti akan tercipta suatu anak didik yang religius dan juga berintelektual. Pada dasarnya pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, maka Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia. Yang mana di dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 3 dijelaskan hal yang menyangkut tentang supervisi dalam artian luas, yaitu dalam hal saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas secara implisit mengandung sebuah pesan bahwasanya sikap saling menasihati dalam hal kebaikan dan kesabaran merupakan kunci dalam menyelenggarakan supervisi pendidikan di sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, perbaikan akhlak, dan tata cara beretika maupun dalam hal pemberian motivasi guna pencapaian mutu pendidikan di sekolah. Poin yang kedua yaitu pembahasan tentang prinsip-prinsip dalam kajian Islam. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan dalam kajian Islam. Yang pertama, supervisi bersifat konstruktif, yang mana konstruktif di sini bersifat membangun ataupun bisa membina, sehingga yang dibimbing dan yang diawasi dapat menimbulkan dorongan untuk bekerja. Yang kedua, supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya. Jadi keadaan atau kenyataan yang sebenarnya, tidak mengada-ngada, tidak melakukan rekayasa. Yang ketiga, supervisi harus dapat memberikan perasaan aman terhadap guru-guru yang disupervisi. Jadi guru-guru merasa aman terhadap kegiatan supervisi tersebut dengan tidak memberikan rasa tidak nyaman kepada guru-guru. Yang keempat, supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan hubungan pribadi. Yang kelima, supervisi tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan ataupun kekurangan dari para guru. Jadi tidak boleh bersifat mencari kesalahan atau kekurangan dari guru. Harus sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang ada. Jadi itu tadi prinsip supervisi secara umumnya. Namun dalam konteks pendidikan Islam, supervisi juga mempunyai beberapa prinsip yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, yang mana kaidah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ini salah satu prinsip supervisi pendidikan Islam. An Ibnu Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in an ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'iha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang artinya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka.
Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Dan ingat, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepimpinannya. Jadi, hadis di atas menyatakan bahwa setiap manusia merupakan pemimpin, entah bagi keluarganya, masyarakatnya, lembaganya, ataupun bahkan dirinya sendiri. Maka dari itu, seorang manusia itu harus adil pada dirinya sendiri dan juga jujur pada dirinya tersebut. Dapat diambil contoh dalam sebuah lembaga pendidikan Islam bahwasanya seorang pemimpin, yaitu kepala madrasah atau sederajat, harus bersifat adil dan jujur kepada siapapun, juga dalam hal apapun juga. Dari uraian yang saya sampaikan di atas, bahwasanya prinsip supervisi pendidikan Islam adalah prinsip umum supervisi pendidikan ditambah dengan jujur, ditambah dengan sifat jujur, amanah, menjunjung tinggi keadilan dan tanggung jawab. Jadi tanpa adanya kaidah tambahan tersebut, maka ciri khas supervisi pendidikan Islam tidak akan tampak lagi, dan imbasnya akan sama dengan supervisi pendidikan. Jadi tidak ada perbedaan antara supervisi pendidikan secara umumnya dan antara supervisi pendidikan dalam perspektif kajian Islam. Poin yang ketiga yakni mengenai teknik supervisi pendidikan dalam perspektif kajian Islam. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, sebagai supervisor harus mengetahui dan memahami serta melaksanakan teknik dalam supervisi. Secara garis besar, tekniknya dibedakan menjadi dua, yakni teknik perseorangan atau individual supervisi, yang kedua teknik kelompok. Dan teknik perseorangan sendiri terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, percakapan kelompok, dan intervisitasi. Sedangkan teknik kelompok hanya ada 3 poin, yakni pertemuan orientasi, rapat guru, studi kelompok antara guru. Jadi pengertian dari teknik individual itu sendiri merupakan bantuan yang diberikan secara sendiri oleh supervisor, baik yang terjadi di dalam kelas ataupun di luar kelas. Dalam hal ini, teknik individual dalam pelaksanaan supervisi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, teknik kunjungan kelas, yang merupakan suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam sebuah kelas, baik ketika kegiatan sedang berlangsung untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar, ataupun ketika kelas sedang kosong atau sedang berisi siswa tetapi tidak ada guru yang mengajar. Ini bertujuan membantu guru menghadapi masalah atau kesulitan mengajar selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Teknik kunjungan kelas sendiri pun ada bermacam-macam. Yang pertama, kunjungan kelas tanpa diberitahu. Maksudnya, supervisor datang secara tiba-tiba ke kelas tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Di sini tentu ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya dapat melihat keadaan sebenarnya tanpa adanya rekayasa ataupun dibuat-buat. Dalam hal ini dapat membiasakan guru agar selalu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Namun dari sisi negatifnya, guru biasanya menjadi gugup karena tiba-tiba didatangi oleh supervisor yang sudah tentu timbul prasangka bahwa ia dinilai dan pastinya hasilnya kurang memuaskan, dan memang ada beberapa guru yang tidak senang dengan adanya sudden deciding. Yang kedua yakni kunjungan kelas dengan memberitahu dahulu. Jadi kembalikan dari yang pertama tadi. Di sini supervisor telah memberi jadwal atau membuat jadwal supervisi terlebih dahulu sehingga guru-guru mengetahui kapan mereka akan dikunjungi. Dari segi positifnya, supervisor
bagi supervisor kunjungan yang direncanakan ini sangat tepat, dan ia punya konsep pengembangan yang kontinu dan terencana, karena guru-guru pun dapat menyiapkan diri sebaik-baiknya. Karena bahwasanya dia pasti sadar karena perkunjungan akan membantu dalam proses penilaian yang tentu saja nilai yang perfect yang diharapkan. Namun dari sisi negatif, guru dengan sengaja mempersiapkan diri sehingga ada kemungkinan timbul hal-hal yang direkayasa. Yang ketiga yakni perkunjungan atas undangan guru. Kunjungan ini akan seperti lebih baik. Oleh karena itu, guru punya usaha dan motivasi untuk mempersiapkan dan open self agar dia memperoleh feedback serta pengalaman baru dari hal berjumpanya dengan supervisor. Jadi setelah tadi membahas tentang macam-macam teknik kunjungan kelas, selanjutnya yakni teknik observasi kelas, yakni merupakan suatu kunjungan yang dilakukan oleh supervisor, baik pengawas ataupun kepala sekolah, ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi ataupun peristiwa yang sedang berlangsung di kelas. Jadi seorang supervisor mengobservasi ataupun mengamati kelas. Contohnya, ada seorang pengawas menyaksikan guru yang sedang mengajar tidak menggunakan alat dan media pengajaran. Padahal materi ajar tersebut sangat memerlukan media dan alat karena kalau tidak menggunakan alat ataupun media, konsep materi akan sulit diterima dan dipelajari oleh siswa. Jadi itu lebih ke manfaat dari teknik observasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi selama proses belajar mengajar. Percakapan pribadi, yakni maksudnya dialog yang dilakukan oleh guru dan supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan ataupun kekurangan yang dikeluarkan oleh guru dalam bidang mengajar, di mana supervisor dapat memberikan jalan keluarnya ataupun solusinya. Jadi dalam hal ini supervisor lebih memberi suatu kesadaran, menyadarkan guru atas kelebihan dan kekurangannya, sehingga memberi motivasi dan mendorong agar suatu hal yang baik bisa lebih baik lagi, dan yang masih kurang atau keliru agar diupayakan untuk memperbaikinya. Yang selanjutnya percakapan kelompok. Dalam hal ini teknik ini perlu dipraktekkan karena biasanya segala sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, yang baru kita bicarakan tadi di atas tentang percakapan pribadi, yang mana memiliki banyak keuntungan karena apa yang diperoleh supervisor merupakan pendapat murni dari pribadi yang diajak bercakap atau yang diajak berbincang-bincang tadi. Namun dibalik itu ada beberapa guru yang masih kurang percaya diri dan biasanya lebih baik jika dimintai pendapat, dia membutuhkan pendamping untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Karena kurang berani dalam menyampaikan pendapatnya ataupun ada hal-hal yang lain. Akan tetapi ketika ada orang lain yang menjadi pendampingnya, dia menjadi percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya. Dan yang terakhir, intervisitasi. Teknik intervisitasi merupakan saling mengunjungi antara guru yang satu dengan guru yang lain yang sedang mengajar. Biasanya teknik ini dilakukan oleh sekolah-sekolah yang masih kurang maju dan dengan menyuruh beberapa orang guru untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ternama dan maju dalam pengelolaannya. Ya, untuk mengetahui kiat-kiat ataupun usaha-usaha yang telah diambil sampai sekolah tersebut bisa maju. Sehingga dari sini dapat didapatkan manfaat dari teknik ini. Salah satunya guru bisa memperoleh pengalaman tentang teknik, metode mengajar, dan juga bisa memberi motivasi yang terarah terhadap aktivitas mengajar. Selanjutnya, ketika tadi sudah ada dua pembagian
yakni teknik perseorangan atau individual. Selanjutnya kita menginjak ke teknik kelompok atau teknik kelompok supervisi. Jadi teknik ini bersifat kelompok. Teknik dalam pelaksanaannya ada pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Yang pertama, adanya pertemuan orientasi yang mana pertemuan antara supervisor dengan supervise, terutama guru baru yang bertujuan mengantar supervise memasuki suasana kerja yang baru. Selanjutnya, rapat guru. Teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Dan yang terakhir atau yang ketiga, adanya studi kelompok antara guru, yaitu suatu kegiatan yang mana dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu, seperti bahasa, IPS, dan sebagainya. Jadi antara bahasa dikumpulkan dengan bahasa, guru IPS dikumpulkan dengan guru IPS, sehingga ada kontrol dari supervisor agar kegiatan tersebut bisa menjadi lebih baik dengan topik yang pembahasan sebelumnya telah dirumuskan dan disepakati terlebih dahulu. Selanjutnya pokok pembahasan yang terakhir atau keempat, yakni pendekatan supervisi pendidikan dalam perspektif kajian Islam. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mengambil satu contoh pendekatan yang mana bisa digunakan dalam pendidikan dalam perspektif Islam, yakni pendekatan klinis yang merupakan salah satu pendekatan supervisi dalam supervisi klinis. Penggunaan istilah klinis sendiri mengandung makna mengobati. Istilah klinis di sini hampir sama dengan istilah yang berlaku dalam dunia medis. Pendekatan klinis dalam supervisi juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pengawasan yang dilakukan terhadap pendidik dalam bentuk pembinaan, yang mana bertujuan untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik lagi. Di dalam Islam, fungsi pengawasan juga terdapat pada ayat-ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Infitor ayat 10-12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Infitor ayat 10-12. Jadi dalam hal ini, pendekatan klinis Islami dengan mengedepankan nilai-nilai Islami juga merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh supervisor dalam pembinaannya. Karakteristik ini ditinjau dari segi hubungan sosial keagamaan, yaitu hubungan vertikal manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pendekatan klinis Islami yang dilakukan oleh supervisor juga berkaitan dengan sikap rendah hati. Dan rendah hati merupakan sikap merendahkan kemuliaan yang dimiliki terhadap orang lain yang lebih rendah dan tetap menjaga diri terhadap orang lain yang lebih tinggi. Berdasarkan substansi teori di atas menunjukkan bahwasanya pendekatan klinis Islami dibangun berdasarkan nilai-nilai spiritual yang berkaitan dengan semua sifat yang mencakup kebaikan, kasih sayang, arif, bijaksana, rendah hati, dermawan, yang menjadi kekuatan intelektual dan emosional. Jadi kesimpulannya pada video kali ini, yakni yang pertama, supervisi dalam perspektif kajian Islam merupakan suatu kegiatan pengarahan terhadap kinerja tenaga pendidik untuk memperbaiki suatu sistem pembelajaran, serta memasukkan kurikulum yang berbasis keislaman terhadap materi pelajaran yang ada, sehingga para tenaga pendidik dalam pengajarannya dimasuki unsur-unsur keislaman agar tercipta anak didik yang religius yang berintelektual. Yang kedua, prinsip supervisi pendidikan Islam adalah prinsip umum supervisi pendidikan ditambah dengan jujur, ditambah dengan sifat jujur, amanah, menjunjung tinggi keadilan dan juga tanggung jawab. Yang ketiga,
Teknik supervisi dibedakan menjadi dua, yaitu teknik perseorangan dan teknik kelompok. Teknik perseorangan sendiri juga dibagi menjadi 5. Di antaranya ada teknik kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, percakapan kelompok, dan intervisitasi. Sedangkan teknik kelompok ada 3 bagian, yaitu pertemuan orientasi, rapat guru, dan studi kelompok antara guru. Yang terakhir, dalam hal ini pendekatan yang diambil adalah pendekatan klinis. Pendekatan klinis merupakan salah satu pendekatan supervisi dalam supervisi klinis. Pendekatan klinis Islami dengan mengedepankan nilai-nilai Islami juga merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh supervisor dalam pembinaannya. Karakteristik ini ditinjau dari segi hubungan sosial keagamaan, yaitu hubungan vertikal manusia dengan Allah, dan juga pendekatan klinis Islami yang dilakukan oleh supervisor juga berkaitan dengan sikap rendah hati tadi. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.